Oke, sebagai YouTuber pemula dan pemilik channel yang masih kecil ya, gue yakin kalian yang senasib sama gue pasti pernah ngalamin ini guys. Lagi enak nge-scroll di YouTube, terus kita nemuin sebuah video yang isinya itu menjelaskan cuma modal HP plus AI, kontennya bahasa Inggris, target penonton Amerika cuma butuh 5 menit sehari, udah bisa dapat jutaan, belasan, bahkan sampai ratusan juta rupiah dalam sebulan dari YouTube Shorts. Tapi pertanyaannya, ini possible nggak sih? Yuk, bahas ini bareng I dan AI. Gue tertarik ngebahas ini karena Bang Ferry Irwandi guys, jujur aja. Jadi, barengan sama pengumuman baru YouTube soal syarat monetisasi baru di tahun 2007, itu tiba-tiba banyak banget sepuh YouTube yang bermunculan dan posting gajian mereka di YouTube guys. Yang jumlahnya itu menurut gue sangat fantastis. Yang sebenarnya itu juga mereka itu sembari ini ya, nawarin kelas cara bikin video shorts yang bisa potensinya dapat penghasilan besar seperti yang mereka dapat gitu. Dan itu ditanggapin sama Bang Ferry Irwandi. Menurut beliau itu adalah sebuah kebohongan atau penipuan berkedok kelas suhu YouTube yang menyesatkan. Dan kebetulan banget, belakangan ini gue juga banyak nemuin konten yang isinya tutorial cara gampang bikin video shorts. Dan formatnya itu hampir selalu sama guys. Mereka ngajarin orang bikin konten faceless, gak nunjukin wajah gitu, terus scriptnya itu pakai AI, terus suaranya pakai TTS alias text to speech. Sumber videonya sendiri itu kebanyakan diambil dari konten orang lain. Dicomot, dipotong, diambil sekitar cuma 3 atau 5 detik, terus diedit sedikit, setelah itu baru diupload. Yang bikin menarik, belakangan ini tuh banyak juga yang nyaranin bikin kontennya itu dalam bahasa Inggris. Alasannya biar bisa nyasar ke penonton Amerika atau luar negeri. Soalnya katanya nilai iklan di sana itu jauh lebih besar dibanding penonton Indonesia. Jadi potensi cuannya itu juga bisa jauh lebih besar. Dan yang paling sering muncul di video-video seperti itu ya, mereka itu ngeklaim mereka itu punya channel rahasia yang nggak mereka reveal. Yang mereka reveal itu cuma pendapatannya aja. Tapi katanya dari situ mereka itu bisa dapat penghasilan jutaan, belasan, puluhan, bahkan bisa sampai ratusan juta dalam 1 bulan. Nah, gue jadi penasaran guys, ini beneran masuk akal itu nggak sih? Atau ada yang mereka sembunyiin? Makanya gue coba gali lebih dalam. Gue tanya ke 3 AI sekaligus, yaitu ChatGPT, Gemini, dan juga Claude. Biar bisa dapat gambaran yang lebih lengkap, nggak cuma dari satu sudut pandang doang. Oke, ini nggak mungkin gue bacain semua ya guys ya, karena jawabannya pasti panjang-panjang banget ini, jadi bakal gue rangkumin aja. Oke, yang pertama gue tanya ke Gemini dulu guys. Kata Gemini, target luar negeri itu emang bikin klaim penghasilannya itu terasa lebih masuk akal kalau secara angka. Soalnya RPM dan CPM penonton Amerika atau Eropa Barat itu emang jauh lebih tinggi dibanding Indonesia. Jadi 100.000 views dari sana itu bisa bernilai jauh lebih besar. Tapi Gemini tetap bilang, ini red flag. Alasannya udah sempat gua sebut sedikit tadi, soal channel rahasia yang nggak pernah di-reveal. Alasannya sih karena katanya mereka takut yang nonton mereka itu nyamperin channel rahasia mereka, yang akhirnya ngerusak algoritma katanya. Padahal menurut gue nggak masuk akal banget ya. Masa harusnya mereka kan udah dapat penonton banyak tuh dari luar, mungkin bisa sampai jutaan. Masa cuman karena ribuan penonton dari Indonesia, penonton dari luar yang jumlahnya jutaan itu bisa hilang gitu aja? Menurut gue itu nggak masuk akal. Menurut Gemini, mereka yang nunjukin penghasilannya itu mungkin diedit atau di fake pakai AI. Atau channelnya emang ada, tapi mereka takut di-reveal karena kontennya borderline ngelanggar hak cipta. Dan begitu ketahuan, bakal langsung di-report massal. Jadi sebenarnya menurut Gemini, sebenarnya para kreator ini sadar kalau konten yang mereka buat itu sangat beresiko. Gemini juga bilang guys, konten kreator di luar negeri itu justru lebih protektif soal hak cipta. Jadi nyomot video orang luar itu resikonya malah jauh lebih tinggi kena copyright strike. Oke, kita lanjut ke ChatGPT ya. ChatGPT juga setuju soal satu hal, target Amerika atau luar negeri itu secara prinsip masuk akal buat dapat RPM lebih tinggi. Itu bukan klaim yang aneh menurut ChatGPT juga. Target Amerika itu bukan cheat code. Bahasa Inggris nggak otomatis bikin penontonnya orang Amerika.
Bisa aja dari India, Filipina, atau negara lain yang juga pakai bahasa Inggris. Dan walaupun penontonnya beneran dari Amerika, Shorts itu punya sistem pembagian revenue sendiri yang nggak segampang views banyak sama dengan otomatis cuan gede. Dan kalau soal risiko guys, ChatGPT juga tegas bilang kalau target luar negeri itu nggak mengubah kebijakan YouTube sama sekali. Reuse konten di Indonesia beresiko, reuse konten di Amerika juga tetap beresiko. Bedanya cuma di potensi ekonominya, bukan di legitimasi kontennya. Jadi intinya, kemungkinan pendapatan besar itu emang ada, tapi juga tidak sebesar itu. Dan masih ada resiko demonetisasi. Dan penggunaan bahasa Inggris di konten itu sebenarnya untuk distribusi aja guys, supaya video yang kita buat itu nggak stuck, penontonnya cuma penonton Indonesia aja, tapi juga ada penonton luar. Jadi kemungkinan viewsnya itu bisa jauh lebih banyak lah. Nah, yang terakhir gue tanya sama Cloud guys. Dan menurut gue ya, setelah gue baca, sepertinya Cloud ini agak sedikit mirip sama ChatGPT ya. Soal target Amerika itu sekedar strategi distribusi aja, bukan jaminan pendapatan gitu. Tapi Cloud juga nambahin satu sudut pandang yang menurut gue justru paling menarik. Dia bilang logikanya itu kebalik dari yang orang kira. Makin menjanjikan angle luar negerinya, makin gede potensi cuannya, makin gede juga sorotan yang bakal didapat channel itu. Baik dari YouTube sendiri maupun dari pemilik hak cipta asli. Jadi menurut Cloud guys, makin besar iming-iming duitnya, justru makin gede juga resiko channel itu ke-detect. Makin besar juga kemungkinan channel tersebut dicek ulang. Kalau emang dianggap sebagai reuse konten, bisa didemonetisasi. Oke, sekarang menurut pandangan gue pribadi guys. Sebenarnya gue setuju sama apa kata ketiga AI tadi. Konten semacam itu emang terlalu beresiko menurut gue, karena pada dasarnya yang dilakukan itu mencuri karya orang lain. Kalau dari segi pendapatan, gue cek sih ya, RPM Amerika emang jauh lebih tinggi dari Indonesia. Bener-bener nggak bisa dibandingin sama sekali guys. Tapi gue percaya sama apa yang dibilang sama ChatGPT guys. Cuan yang didapat sebenarnya tidak sebesar itu. Karena kalau emang para kreator itu dapat cuan bisa sampai puluhan, belasan, atau bahkan ratusan juta dalam sebulan, menurut gua, mereka nggak mungkin buka kelas berbayar. Jadi ya saran gue buat kalian ya, kalaupun kalian mau ngikutin kelas berbayar yang ditawarkan sama para suhu YouTube ini, saran gue jangan guys. Kalian nikmati ilmu gratisannya aja menurut gua. Gue mungkin masih kreator kecil ya, yang juga masih berproses, makanya gue yakin sebuah channel itu nggak berkembang ya karena kontennya itu nggak menarik aja menurut gue. Nggak ada cara cepat buat sukses di YouTube guys, nggak ada resep rahasia buat bisa sukses di YouTube. Kalaupun ada, satu-satunya rahasia menurut gue ya cuman bikin konten yang menarik. Tapi, ini belum selesai guys. Menurut gue membuat channel baru dan bikin video short seperti yang diajarkan oleh para suhu YouTube ini ya, menurut gue pribadi worth it untuk dicoba guys. Dengan catatan, otak kalian udah encer dan kalian udah menguasai pengeditan video. Minimal pengeditan video dasar. Sesimpel potong video atau mainin sedikit keyframe dan sebagainya lah. Karena jujur guys, bikin video shorts kayak gitu itu gampang banget. Yang bikin lumayan lama itu nyari bahannya. Selebihnya mungkin termasuk kayak bikin skrip, text to speech, dan juga editing video itu cuman ngabisin waktu sekitar 15 menit lah. Kenapa gue bisa tahu? Karena jujur aja, gue nyoba bikin videonya guys, dan ini hasil video yang gue buat. These animals have superpowers. First, this shrimp punches so fast, it creates a shockwave that briefly boils the water around it. Scientists are still studying its claw structure to design better body armor. Second, tardigrades can survive the vacuum of space with zero protection. Freeze them, dry them out, blast them with radiation, they just reboot once conditions improve. Third, this jellyfish can reverse its own aging, turning back into a baby version of itself when it's injured or stressed. Biologically, it's considered immortal. Fourth, an electric eel can generate hundreds of volts in a single discharge, strong enough to stun much larger animals. It's basically a living battery with fins. And finally, when threatened, this beetle mixes chemicals inside its own body and fires a boiling, toxic spray at attackers. It's a built-in chemical weapon. Ingat ya, sekali lagi, ini worth it bisa kalian coba asal otak kalian nggak kosong-kosong banget. Kalau kalian masih dalam proses belajar dan juga masih praktek, mending kalian belajar bikin konten original aja sekalian.
Karena sekali lagi, konten shorts yang disarankan oleh para guru besar YouTube ini sangat amat beresiko. Oke guys, segitu dulu untuk video kali ini. Semoga gua dan kalian yang sama-sama masih berproses di YouTube bisa jadi orang sukses ke depannya. Gua Indra Ashari, thanks for watching guys. Jangan lupa di like dan subscribe. See you in the next video. Bye-bye.